jaan anu kamari ti Bapak hungkul we nya da abi ge teu pati ngarti PSD mah. Jadi nuturkeun tutorial ti Bapak paling. Kumaha cik Yan? Ya kan cek Bapak teh ieu nya signal processing tool teh PTA teh aya 3 macamnya nu make codingan, anu make tool DSP jeung program sorangan cenanya. Tah, urang mah ku Bapak teh di tutoran teh nu make DSP tool nu FDA tool teh paling make eta orangnya ngartina eta hungkul sih. Terus Paling paling FDA tool nah heula. kumaha tah? Nah, jadi ya weh bikin high pass weh siga biasa. Jika anu di anu kurang kirim di grup bikin high pass. PSD. Lain nih. High pass teh ieu we nya tanu ieu baik bisa bae tong. Yan. Anu ieu weh mending basicna heula anu kemarin di anu tadi nu kurang dikirim di grup tah anu 610 650 tah ting nomor sabaraha tah. Grup mana ieu asa eueuh? Aya kalau kada bisa lah grupnya. Bener di Himace tah aya sakura. Sok Tulisan main Bapak. gitu orang. Jadi Kumaha ya? di FDA tuh. Nah, bikin we high pass lah, bikin high pass filternya. Oke. Kan cek Bapak teh kieu kan yang kita pengen mah si grafik teh lempeng gitunya, tapi karena teu mungkin pada kenyataanna teu mungkin lempeng, jadi pasti aya transition band. Transition band teh jadi waktu naik dari FS ke FP teh eta Oke. apa? Nah, etanya. Nah, Nah, terus cara apal FS jeung FPT kumaha ka FS teh minus 3 dB ti panghandapna 3 dB FP eta 3 dB ti pangluhurna FS jadi minus 3 dB ti ti handap panghandapna. segera bikin heula we anggap kumaha Hah? nyin we eta pencet heula we desain filter we Desain filter. tah Ah, kan ayanya kalau saya temu gede pisan nah jadi orang teh ngambil FS jeung FP na teh biasa nama aya dina soal tapi lamun dina soalna eueuh misalkan grafik kungkul dicari minus 3 dB na dicari minus 3 dB itu kan yang paling atas tuh garis tuh 0 dB ya iya nu ieu. hah Nu ieu. heeh Terus Rian, ini 3 maaf, bukannya ya. kalau cut off-nya mah 30 dB ya, bukan 3 dB. Kemarin kata Bapak 3, aku masih ingat soalnya. Ya. Pas cut off mah soalnya Bapak teh nanya, teman-teman ada yang tahu gak kalau cut off mah setahu aku mah emang 30 dB harusnya. 30 dB itu gede banget. Kemarin tuh aku dikasih tahu sama Bapak, itu teh dicarinya teh 3 dB-nya, katanya 3 dB dari atas buat FP, 3 dB dari bawah buat FS. Soalnya kemarin juga kan limitnya juga nggak sampai, ini kan sampai minus 100 dB itu kalau di share screen-nya Dede. Kemarin mah waktu sama Bapak nggak sampai. Makanya kata Enggak, Bapak teh tapi itu rumus cut off teh kalau teman-teman gitu ada yang tahu 30 dB atau 3 dB, setahu aku mah emang 30 dB. cut off Kan cut off kalau di analog mah 0,707 gening tah. Kalau misalnya ini mah 30 dB seingat aku ya. Cobain. Oh iya benar 0,7 tuh. Itu teh 3 dB bukan 30. Hah, masa? Serius aku masih ingat itu kata Pak Didin di semester 2 katanya minus 3 dB itu teh. Jadi dicarinya yang minus 3 dB-nya. Coba dibaca lagi. Kang Dede mending searching sok buru Kang Dede. rumus apa? Ini Rumus cut off berapa dB? Kang
Kemarin kata bapak 3. Enggak 30 itu gede. Demi apa bilang ke aku 30 dB coba? Coba tanya apa nih dek. Ada itu hayo di tulisannya juga 30 dB sih Bapak. Coba sok. Search segera. 3 dah. Kemarin pas bapak tanya aku salah wae soalnya ingetnya nyebutnya 0,3 wae. Kata bapak bukan 0,3, 3 cenah gitu. Cok searching coba. Kalau misalnya aku nanya ke si bapak berapa dB, nanti pas dijawabnya 300 dB gimana nih? Oh, tanya lewe. Eueuh lanjut lah wean. Pokoknya apa ya itu tadi sebutnya ya cut off bukan cut off perasaan Iya, apa iya nih? 3 dB aku udah nyari. Ya kan 3 dB Cut off buat bener cut off-nya itu teh. cut off yang buat bandwidth ya aku telepon. Oke, itu kan dari transition band. Nah, itu kan dicari yang 3. Nah, sehingga didapetin nilai oke santai. Namanya juga belajar, wajar salah mah. Jadi kan mah si grafiknya bedanya. Kudu kumaha teh? Kalau iya weh bikin heula F pasna genep 150 lah jeung FS na genep 110 ini gampang. Yan, boleh. Si FS na tong gede teuing Oh, kudu sabaraha? sabarahannya. Ambil we 5.000 lah. Ah iya mah jadi kota. FS na 5.000. FS eta 5.000 lah. Boleh. Boleh. Kieu ya. Enak gitu. 6.500. Kalah ieu si desain metodena naon bisi salah ya. Oh, nya pantesan. Window barlet weh. Barlet. Mana barlet? Barlet. Kur kieu hungkul naon nu digantina ya? Mesti desain. Oh, FS jeung FC hungkulnya. Heeh. Benar. Salam. Eta we paling sebelum kesini kan banyak hitungan heulanya kamari jeung bapak. Paling dilihat heula eta kertas nu abi hampir tulisanna goreng Banyak hitungan sama Pak Indra kemarin teh daripada mencet di situnya teh. Lebih banyak hitungan. Kayak tadi Kang Dede cari FC-nya kayak yang pas aku udah jelasin. Oh, udah itu. Ya udah kalau udah mah. Pokoknya kalau nyari FC itu teh lumayan panjang Heeh, lieur tadi geduh can asup ya teh otak. Nah, kan pokoknya mah kieu basic rumus omega itu kan 2 PF-nya, 2 PF. Udah nggak pakai perioda kan kita mah. Pakainya yang F, 2 PF. Nah, terus eta we Dek paling buka heula grup supaya lebih jelas ngajelaskeun. Tong share screen lah atuh rada bahaya euy. Boleh. Wait. Nah, itu. Jelek pisan tulisan tulisan Bapak eta mah. Tanu eta. No kiri heula. Lain eta.
Nu pertama. Ya, kalau mau ngeluarin laptop lah. Ada yang mau share screen? Mana Yan? Jadi pertama. Nah ini mah ngejelasin secara hitungan weh. Nah yang itu. Cara hitungan dulu aja. Jadi kan itu FP sama FS mah udah ada di soal ya. Semoga aja di soal nanti. Terus buat kita ngedapetin transition band itu kan dibutuhin juga kata Bapak ya. Dihitung cenah itu 40 Hz itu harus disimpan dulu buat FT. FT itu didapatnya dari mana? Dari FP dikurangin FS. Yang ada itu tuh yang ada garisnya itu buatan Bapak. FP sama FS. Didapetin kan 40 Hz. Nah, terus sekarang kita lihat nih kata Bapak mau pakai window yang mana. Nah kan kalau di soal mah, kalau di soal yang dibahas kemarin sama Bapak, itu pakainya yang window Bartlett. Nah window Bartlett itu 6,1 pi per M itu didapatnya tuh dari tabel. Tabel yang di buku yang dari Bapak itu. Buku apa ya lupa lagi namanya teh. Ya adalah yang pokoknya yang PSD itu ya buku. Ada kan yang Bartlett nilainya buat segini, terus Kaiser yang segini. Kalau nggak salah kayak gitulah. Nah, itu dilihat dari situ. Terus buat Bartlett sendiri, dia kan di situnya tuh, bentar aku buka bukunya dulu ya. 6,1. Halaman berapa sih yang tabel-tabel? Oh ini udah ada. Nah, ada transition width itu yang exact values di situ tuh ada di buku. Itu tuh mana sih? Oh ini. Buat nilai Bartlett itu 6,1 pi per M. Mau buka buku atau enggak? Nah, iya yang Coba. kalau yang. Iya nya. Third edition. Halaman. Iya lain. Nah, halaman 33. Nah, itu tuh. Nah, kan di situ Bartlett. Anggapnya kita mau pakai Bartlett. Itu nilainya di situ delta omeganya tuh kan 6,1 pi per M. Makanya di rumusnya delta W-nya pakai 6,1 pi per M. Itu teh buat mencari gitu kan, buat mencari si M-nya, si ordernya. Soalnya kan kata Bapak ge nggak bisa sembarangan deh cenanya ordernya. Supaya lebih sesuai gitu dengan yang diinginkan, jadi harus pakai perhitungan. Nah, cara dapat M-nya gimana? Yaitu dari 6,1 pi itu dibagi delta omega. Nah, di situ teh aku salah. Aku kira dibaginya teh pakai pakai delta omeganya teh yang 80. Ternyata bukan 80. Nah, itu di halaman kedua. Iya. Di halaman kedua diberesinnya tuh. Oh, halaman kedua. Mana Ada kan aku teh ngirim ke 3 halaman. Jadi mananya? Sebelumnya itu dulu deh, yang sebelumnya dulu masih pada bingung. Paling Iya. bisa mau nanya dulu boleh.
Sok guys, nanya guys. Kalau aku ngerti insya Allah dijawab. Kalau nggak ngerti yang akan dijawab. Udah paham semua berarti ini bisa Alhamdulillah. lanjut. Alhamdulillah. Biasalah kalau guru yang ngejelasin mah beda ya. Lanjut di halaman 2. Gak tahu ya, nih teh mau nanya apa, bingung tapi nggak tahu mau nanya apa. 0 pisan Bukan merenya. diem ngerti tapi diem nggak tahu mau nanya apa. Dari enggak ini weh, aku juga nggak salah ini ya. Yang penting mah stepnya weh, dari stepnya itu masih stepnya weh, step yang dari tadi dikerjain yang bingung itu. Soalnya kalau secara mendetil mah aku juga nggak ngerti ya, PSDT nggak tahu ngapain aja selama di kelas teh. Kemarin weh, privat sama bapak adalah pencerahan cercah cahaya sedikit. Paling lanjut dulu gitu atau gimana? Lanjut sana. Lanjut ya. Boleh. Oh iya. Nah itu. Suka bacanya. Nah, tadi kan buat nyari M tuh nggak dapet ya dari situ. Akhirnya bapak ngerjain lagi ke cara yang lain. Jadi wayahnya kudu bersabar. Terus dilanjutkan itu bapak teh tiba-tiba bapak teh nanyain FC waktu kemarin teh. Nyari FC gimana? Cina bingung kan. Ya udah akhirnya dipakai sama bapak dikasih rumusnya Fs ditambah delta omega per 2 itu tadi bagi 2. Delta omeganya teh ternyata pakai yang ini pakai yang itu yang 40 bapak teh yang 40 yang FT tadi. Jadi didapat hasilnya teh 20 kan 610 ditambah 20 dapat 630 Hz. Itu buat apa? Ujung-ujungnya nanti dipakai buat FC di window yang Bartlett, nantinya disimpan dulu. Jadi didapatkan si FC-nya dikaliin 10 aja, cina kata bapak. Kalau mau dibuletin pakai yang 5000 juga boleh kata bapak gitu. Jadi tentuin aja cina. Pokoknya jangan terlalu kecil kata bapak kan gitu. Terus dicoba. Makin 40 ya. Hah? Apa? Nah omega deltanya makin delta omeganya pakai yang 40 enggak yang 80. 80. Aku juga bingung itu teh. Salah 80-nya teh kata bapak. Karena kan nilainya 0, itu salah. Karena nggak mungkin order tuh 0, kan kata bapak gitu. Akhirnya sama bapak dikasihnya pakai yang 40 yang dari FT. Mungkin aku juga bingung kan pas di sana. Nggak ngerti. Tiba-tiba ke sana gitu kata aku teh. Ya udah nurut dulu kan. Udah nurutin weh. Akhirnya rumus kayak gitu. Yang Fs ditambah gitu. Terus nantinya dikali 10 sih hasilnya teh. Itu. Naon jol iya teh. Ya itu maaf aku juga enggak sepaham itu Matakan ya gilir. Dosen masalah dosen. Ganti dosen gitunya. Ajain kalau boleh. Oke, lanjut tanya. Itu terus kan didapat tuh. Udah pakai MATLAB itu teh aku coba pakai MATLAB. Ke nilai-nilai yang tadi. Nah, terus sama bapak disuruh ngeklik tuh yang minus 3 dB yang tadi tuh. Yang 3 dB tadi. Nah, dia dapat hasilnya kan segitu ya. Dari atas tuh 792. Dari bawah 219. Nah, kata bapak, ini nilainya sesuai nggak sama yang dibutuhin? Nah, cicing aku teh. Kata bapak enggak. Nah, ini nggak sesuai. Jadi
harus disesuaikan lagi cenah. Banyak banget stepnya emang ya. Ujung-ujungnya pakai nyari omega C tadi yang buat normalizer teh ya. Dan nanti ujung-ujungnya pakai ini ya yang pakai window. Terus nyari omega C teh gimana? Nah, pakai rumus yang tadi yang 2PF. Tapi sekarang ditambahin C. Terus si C teh dari mana? Nah, FC tadi teh FC tuh pakai yang tadi. Ini teh aku rumusnya lupa ditulis ya. Harusnya 2PFC. Terus kata Bapak karena samplingnya 5.000, si FF-nya pakai 5.000. Jadi si 630 tadi dibagi sama 5.000, dibagi sama si frekuensi sampling. 5.000 teh dari mana? Nah, kan dari yang hitung tadi yang dikali 10 kan dapatnya 6.300. Kata Bapak pakai 5.000 aja sana. Gitu. Bingung nggak? Bingung. Bingung ya. Bingung ya? Kemana ya tuh? Lanjut ya. Nah, oke. Ya, nanya PSD mah memang begini aja. ABG ngerti. Nah, akhirnya ya udah dihitung-hitung lah. Akhirnya ujung-ujungnya itu dapat si omega C teh 2 kali 630 dibagi 5.000. Itu teh buat yang normalized frekuensi. Nanti di sana ada modenya kan. Diganti aja pakai yang normalized yang asalnya HZ. Jadi normalized frekuensi. Terus dicari si nilainya teh. Dicari nilainya. Itu aku lupa lagi omega P buat apa. Sama F itu buat apa lupa lagi. Harusnya omega C. Ini gimana sih apa lagi? Omega P. Itu dari mana ya? Apa 630? Bentar. Lupa Paling saran ini mah ya, saran sambil nyobain di MATLAB-nya aja sih. Saya kalau ngedengerin penjelasan gini mah dijamin mau ngerti sih. Ya, Yan, emang Yan. Kumaha Yan. Tapi kita kemarin amun teu sabar disuruh nyobaan ku bawa mah teu ngarti ulang-ulang. Nah, Yan kumaha Yan nyobana Yan. Kan pakai window. Windownya yang ini yang Bartlett. Masih macam Bartlett. Kayak yang Bartlett. Oke, boleh. Terus? Oke. Nah, terus tadi dipakai si FS-nya teh yang 5.000. FS 5.000. Nah. FC-nya 630. Cobain cing didesain. Nah, ya. Kan kayak gitu. Sama persis itu kayak gitu. Terus yang 792 sama 219 itu hasil ngeklik di situnya di magnitude responnya. Kan masih ngeset. Tadi klik bisa didinya. Di sinyalnya diklik lah. Klik di tab sok. Oke. Ada nanti si magnitudenya minus berapa. Ada yang minus 3. Ada yang minus 3. Itu kan paling bawah minus 17. Berarti pakai yang minus 14. Ya, terus dapatnya kan nilai frekuensinya segitu tuh. Yang 200-an lah gitu ya. 200-an. Itu kan masih nggak sesuai kata Bapak. Akhirnya disuruh bikin lagi yang harus dicari tes si ordernya. Nah, ordernya harus sesuai juga. Terus tapi sebelum itu sama Bapak disuruh nyobain
normalized cenah. Ini mah bisa disuruh nantinya ya besok. Nggak tahu ya besok soalnya kayak gimana. Kalau mau bikin normalized frekuensi, pakai rumus yang itu, yang omega C itu, jadi tinggal dihitungnya pakai ini, pakai window atau pakai kalkulator juga bisa. Yang 2 kali 630 per 5.000. Berapa hasilnya kalkulatornya gimana? Saya harus sambil nyoba di MATLAB. Kalau nggak nyoba nggak akan ini. Malam. Nyoba juga nggak tahu bisa nggak tahu nggak sih. Coba lah. 2 dikali 630-nya dikali bagi 5.000 berapa? 0,252. 0,252. 0,252 dipakainya. Oh iya benar. Nah itu tinggal dicoba di frekuensi spesifikasinya diganti jadi normalized frekuensi. Di mana? Itu tuh, nah itu. Kalau unitnya Hz diubah jadi normalized frekuensi. Terus omega C-nya Nah. jadi 0,252. Terus desain gitu. Desain pasti sama cenah cek Bapak. Kuduna. Nah, sama Ya. kan. Ubah. Udah sih tujuannya. Supaya kemarin gitu Bapak kekehnya gimana caranya normalized frekuensi. Nah, gitu sih caranya. Harus dihitung omega C-nya. Ya, itu paling. Kalau ini omega P lupa lagi dari mana ya? Barlet. Rian, omega P mah dari 2 PFP meren. Omega P dari 2 2 PFP frekuensi pasbennya. itu nilainya berapa? Itu iya ya. Oh, yang itu, bentar ya. Omega P, oh ya pakai rumus ya. Sama dengan 2 Pi-nya lepasin. Berarti dibagi 10. Dari mana 10 ya? Apa lagi ya? Oh, FP-nya 0,1. Berarti bentar. FP 0,1 dari deh coba lihat di ini deh, di yang magnitude nilainya berapa? Ya. 0,1. Coba di yang atasnya, di yang -3 magnitude nak. -3 ti luhur. Iya, -3. 0,3-nya. Duh, lupa ini nanya. Gimana? Lupa ya, maaf ini mah harus diingat-ingat lagi. Paling anggap dulu lah FP-nya 0,1. Nah, benar tadi kata Sherin dari rumus ya, omega P mah FP-nya 0,1. Aku lupa tak FP-nya dari mana ya 0,1. 0,1. Paling lanjut dulu ya. Bingung ya, ini lupa. Ingatannya tidak kuat. Paling lanjut ke kertas deh, yang halaman 2 tadi. Kertas, ya ya. Oke. Anggap FP-nya 0,1. Nantilah aku coba cari lagi lah. Lupa lagi datangnya dari mana itu 0,1. Nah, dari FP 0,1 itu tadi dapat si omega P-nya 0,2 pi. Nah, berada di situ.
Terus kan buat nyari M tadi, M-nya kan belum sesuai. Nah, itu pakai rumus harus dibuka di command window, pakai yang itu M sama dengan Ceil dalam kurung itu yang Bartlett tadi paling Di di copy command window MATLAB. Nah di situ Iya langsung. M sama dengan Ceil dalam kurung 6,1 Oh 6,1 eh, dikali dibagi dalam kurung 2 nyata pokoknya sama kayak di situ lah. Itu teh rumusnya dari sananya dari buku itu mah. Aku juga nggak tahu CL teh fungsi apa. Dari buku disuruh ngopi kata bapak. Tambah 1. 26. Nah, 26 kan berarti buat si ordernya 26. Gitu. Terus we iya desain. Terus desain. Oke ya. Gitu jadi lebih bagus, lebih tegak kata bapak teh. Si bentukan si transition bandnya lebih sedikit. Ya nak. Pas naik itu kan yang paling bagus kan yang lurus. Cuman karena nggak bisa lurus jadi meminimalisir transition band. Terus udah sisanya itu mah buat di FDA toolnya kayak gitu. Sisanya buat selanjutnya di halaman 3 mah buat ngedapetin si codingan vir 1. Gimana ya? Coba Paling lagi. nggak lanjut. Nah, terus dari situ paling di ini kan udah dapat tuh si bentuknya kayak gitu. Terus dibuka mode numerator. Yang mana sih numerator teh? Yang itu dok. Yang kan yang itu. Nah itu. Terus? Nah, terus klik file, diekspor. Tapi banyak pisannya teman nilainya. Waktu kemarin mah nggak terlalu banyak. Terus export to workspace. Ya langsung weh. Terus? Udah. Nah, terus dibuka di command window. Command window. Terus? Tadi teh namanya num ya, num. N-nya gede kalau nggak salah. Num diketik weh. Terus di enter. Ada nggak angkanya? Digedein weh. Udah nggak pakai FDA tool. Pakai deh habis ini. Ya. Coba gedein dulu. Nah, udah muncul kan angkanya. Terus berarti kan itu tandanya kata bapak udah ke save tuh, udah ke save si angka-angkanya di command window di workspace. Nah terus dibuka lagi di ininya di FDA tool, terus buka file generate MATLAB kode. Ya nak. Iya. Filter neta. Terus pilih di mana bebas. Nuhun ngaranna. Bebas. Pokoknya jangan pakai spasi. Bebas, bener bebas. Oke. Terus? Nah udah didapat sih nilainya teh. Kayak gitu fungsinya gitu. Pakai vir 1. Udah gitu aja kemarin dari bapak. Jadi dari FDA tool bisa dapat si codingan buat nyari vir 1 gitu. Alhamdulillah ya Vir. Lumayan sih bingung. Abigaya lamun teu buka buku mah masih bingung stepna harus dihafal. Itu sih paling dari aku mah. Soalnya itu doang yang diajarin Pak Indra.
guys bisa rek nanya guys Kak Rian. Tapi besok besok teh ini ya buka laptop kan bebas. Pakai MATLAB bener nggak sih? Buka-buka. Bisa buka buku lah. KWA. Udah segitu aja cukup paling dari aku. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau nggak ditanya juga lebih bagus sih. Cuman sampai situ pemahamannya. Cek si bapak teh iyanya kita si soal teh namanya anu tergantung NIM gitu. Ganjil ganjil genap ganjil genap bener tuh sih atau pakai NIM? Bener. Iya sih pasti ada bedanya kalau nggak salah. Jam bener. Tutor Bing AI nulis apa? Guys we eueuh deui nu nanya mah sadakallah biar soalna. Ya udah itu. Sadaqallahul adzim ya. Cukup lah.